mungkin niatnya baik ya, pengennya kita itu tampilnya maksimal terus. Cuman kan nggak mau bohong juga, ada hari-hari di mana kita mungkin tidur cuma sejam 2 jam. Ada waktu-waktu yang kita mungkin dari segi berat badan itu bertambah karena faktor gym, ada bulking segala macam, ada prosesnya. Terkadang beberapa orang ini nggak ngerti gitu, kok Intan gemukan ya sekarang, sampai maaf ya, ada yang sampai ngomong pada situ, jangan-jangan lagi berbadan 2. Tapi nyesel nggak ketika ikut karantina? Ya kan maksudnya berat ya ternyata untuk mengikuti seleksi itu kan. Nyesel sih enggak, cuman kaget ya, wah ternyata Purchase panekuk, apalagi bitter ballen ya. Iya. Saya cuma tahu itu aja. Itu yang paling penting. Sama ini. Gue justru banyak dapat pembulian itu ketika di Belanda. Karena kan di Belanda ujinya minoritas kan. Jadi dilemanya gini Bang Fadi. Apakah karena kita dulu dijajah Belanda? Akhirnya lu dibilang kayak bokap Belanda? Bokap gue campuran. Campuran? Indonesia Belanda. Oh, Indonesia Belanda. Ya. Oke. Jadi justru gue sih ngerasa ada perbedaan perlakuan itu ketika gue di Belanda. Akhirnya kelas 2 gue pindah ke level yang gue akhirnya semestinya di situ. Semestinya. Oh my God. Alhamdulillah masih ada. Dan you know what? Cuman 2 orang kok yang kulitnya sama kayak gue di kelas itu. Pemilihan Putri Indonesia atau apa ya? Gue lupa tuh. Ada namanya apa? Body checking. Oh itu. Ya bener gak? Lo juga ngalamin body checking juga gak? Selamat datang Intan Aletrino. Oke, ini akhirnya kita bisa mengundang Intan setelah berapa tahun ya kita menjadwalkan untuk podcast. Kayak Intan super sibuk banget kayaknya. Enggak. Akhirnya gue dipanggil. Gue nunggu kapan ya gue dipanggil gitu. Gue pikir lu chat gue kemarin buat paddle, ternyata enggak. Iya. Kita ketemu di court terus kan. Oh yoi, kalau nggak di studio sekarang di lapangan paddle. Yeah. Dengar-dengar Intan katanya mau ikut tanding turun paddle lebih ke pro ya. Gue takutnya baru daftar gak keterima, jangan di-announce dulu. Enggak apa-apa, nanti abis ini gue ngomong sama yang panitia paddle pro. Masukin dong Intan, partnernya siapa? Veronica Twins. Wih, jadi lu main bertiga? Enggak, kan paddle berdua. Vero. Oh, Veronya doang. Nickname-nya kan Twins kan. Oh iya. Anak tenis nih gitu ceritanya. Tapi lu gengsi gak sih dari anak tenis terus tiba-tiba pindah ke paddle? Karena ada nih temen gua ajakin nih, main paddle yuk. Enggak, sorry itu bukan tenis. Gue tetap tenis dengan sombongnya. Inisial aja ya gue sebut ya. Inisialnya Astetiar. Dia selalu ngomong kayak gitu. Inisial kan bener ya? We love you Inang. Halo Inang. Ya, sekali gue ajakin nggak mau, 2 kali gue ajakin nggak mau, 3 kali nggak mau, udah habis itu gue diem. Beberapa minggu kemudian tiba-tiba ngechat gue, abang sambil nangis. Kenapa Nang? Gue bilang itu. Ajak aku pedal dong, aku nggak kurus-kurus kata dia. Terus gue jawab bodo amat. Kan gue udah bilang. Pada waktunya sih. Iya. Termasuk gue di awal kan gitu kan, nanya sama lo, bang lo ngapain hari ini? Pedal. 3 jam gue main, 4 jam gue kayak. Gila ya nih orang, ngapain sih orang pedal berjam-jam. Kemarin gue 3 jam main. Kalori kebakar 1.500. Jadi berapa nasi padang itu? Lo tergantung berapa nasi padangnya. Dibungkus apa enggak nih nasinya? Oh ya bungkus lebih banyak iya gitu. sih. Terus lo kalau makan nasi padang lauknya berapa banyak? Maksimal 2 sih. Lo banyak ya? Ya gue 4. Tunjang, ayam pop, perkedel, telur balado. Terus kadang-kadang gue minta ada apa lagi gitu. Minimal 4 gue. Ayam aja kadang-kadang 2 ayam popnya. Gitu. Beda. Oke, ini kenapa kita jadi ngomongin karena ayam pop? Karena kita lapar. Tapi makasih ya udah dibawain donat. Ini mah bintang tamu. Tapi boleh loh, ini contoh yang sangat luar biasa. Biasanya kan kita ya sebagai tuan rumah yang menyiapkan makanan gitu kan. Ini bintang tamu datang-datang bawain makanan, padahal kita lagi mau jajan. Enggak. Emak kan gitu kan, kemana-mana tuh bawa bekal, bawa makanan. Hah, gitu. kamu sudah mama ya? Aku lupa. Tapi emang gak kelihatan sih ya. Oke, Intan.
sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue pengen nunjukin satu video. Ini tuh bener-bener mengganggu FYP gue, anjay. Bukan mengganggu sih, lebih kayak FYP. Terus kata gue, weh gue bangga nih gue punya temen. Kita lihat. Allah. Wow. Jadi gini, kan gua memang tidak begitu paham ya tentang beauty pageant gitu. Tapi sekarang karena gue bekerja di infotainment dan setiap beberapa kali kita punya acara ulang tahun kan selalu ada beauty pageant baru, beauty pageant. Nah, waktu zaman lu kan gue belum pernah ketemu nih sama lu gitu. Betul. Kan. Dan gue tuh baru ngeh, oh iya ya partner gue kan dari Putri Indonesia ya, gitu. Dan ini kan ada beberapa angkatan ya. Betul. Dan kalau nggak salah juga gue juga punya partner yang senior juga. Nah dia juga dari Putri. Benar, iya. Nah itu dia tuh. Dari kemarin tuh di FVP gue ada mulu pas gue liat. Lah ini temen gue kayak, wah gue punya temen Putri Indonesia, kayak bangga gitu. Karena selama ini gue nggak ngeh kalau lu tuh Putri Indonesia. Karena sehari-hari pakai cats ya kan. Iya. Ya pakai cats, kan, sendal juga sering gue lihat kok. Sendal jepit, celana pendek, kaos oblong gitu. Jadi waktu pas gini kayak, oh iya ya gue punya teman Putri Indonesia. Dan gue kayak bangga aja sih. Karena kan yang menjalankan ibaratnya bukan misi ya. Tapi kan ajang perlombaan ketika sudah menjadi juara 1 dan 2 itu kalau gak salah kan harus dikirim ke luar negeri. Betul, untuk bertanding lagi. Oh 3 besar ya? Iya, di zaman gue 3 besar. 3 besar. Sorry, Intan tuh berarti Putri Indonesia tahun 2016 gue second runner up. Kalau second runner up itu langsung dapat gelar Putri Indonesia Pariwisata 2016. Dikirimnya ke ajang Miss Supranational, which is ajang yang semua juara 1 sekarang dikirim ke sana di Putri Indonesia. Jadi di zaman gue dulu tuh juara 3-nya. Sekarang justru juara 1-nya yang dikirim ke Miss Supranational. Ya, sorry. Agak roaming ya kalau soal ginian ya. Gue mencoba untuk memahami. Ada satu yang gue ngefans banget. Mestinya ke Miss World kan? Beda ya? Kalau Yayasan Putri Indonesia. Nggak, Miss Universe. Dulu tuh megang license Miss Universe, betul. Betul ya? Angkatan lu? Di angkatan gue, ya. Juara satunya bertanding ke Miss Universe. Cuman lately Yayasan Putri Indonesia udah tidak ada kerjasama lagi dengan Miss Universe. That's why udah ada perubahan nih dalam hal pengiriman juara pertama, kedua, ketiga itu ke ajang yang berbeda-beda sekarang. Oh gitu. Jadi ada license dan kerjasamanya. Makanya sekarang si juara satunya dikirimnya ke Miss Supranational. Kalau nggak salah 2016 tuh lu ke negara waktu itu tuan rumahnya Polandia ya? Betul. Selalu di Polandia sih memang. Nggak akan berpindah-pindah. Nggak akan? Nggak. Memang. Kenapa harus Polandia? Karena kebetulan license holder Miss Supranational itu memang base-nya orangnya orang Polandia. Jadi dari tahun ke tahun itu pasti di Polandia. Waktu 2016 yang menang siapa di sana? Roommate gue, teman sekamar gue, India. Oh gitu. Kalau Intan sendiri sampai peringkat berapa besar? 10 besar, terus ada ranknya di rank 7. Lumayan lah ya. Bukan lumayan. Dari berapa? 73 negara yang ikut. Bukan lumayan lagi bro. Bangga gue, makanya gak salah dong kalau misalnya gue bangga punya teman Putri Indonesia. Tapi kita ngomongin Putri Indonesia, ini kan memang ajang yang selalu ada tiap tahun ya. Yes. Berarti setelah menang, dia akan mengemban tugas menjadi seorang Putri Indonesia. Betul. Yang juara 1, juara 2-nya Putri Indonesia lingkungan. Yang ketiga tuh pariwisata. Ya. Berarti Intan kedua berarti lingkungan dong ya? Gue ketiga pariwisata. Oh pariwisata, ya. Oke. Nah itu kan berarti mengemban tugas. Ya. Berat gak sih dengan gelar Putri Indonesia gitu kan? Karena kayak image-nya tuh kayak, wah lu tuh udah ibaratnya di tahun itu ya adalah patokan cewek cantik gitu. Ya berat lah pastinya, karena kan waktu gue ikut Putri Indonesia 2016 itu gue masih tinggal di Padang kan, statusnya masih mahasiswi, masih skripsian tuh ceritanya. Oh iya, gue waktu itu masih SD. Oh jadi gue setua itu ya bang. Iya gue, jadi ceritanya gue tuh masih mahasiswi lah statusnya, lagi skripsi. Semester akhir ya? Iya, dan tinggalnya masih di Padang dan ke Jakarta untuk final. Dan pada saat malam final diumumkan kan 3 besar, berarti di malam itu gue sadar,
gue nggak pulang lagi nih ke Padang, nggak tidur lagi nih di kamar gue gitu. Dikontrak selama setahun, itu aja tuh udah berat. Maksudnya harus meninggalkan kehidupan yang lama. Oh. Ya kan, merantau lah jadinya ke Jakarta. Oh gitu. Oke, kenapa harus meninggalkan kehidupan yang lama? Karena kan kita dikontrak sama Yayasan Putri Indonesia. Setiap hari itu pasti ada tugas. Jadi it's almost impossible untuk tinggal di kota lain, kemudian bolak-balik itu kan nggak efisien ya, begitu. Jadi pada saat itu tinggal di Jakarta, mengikuti semua tugas yang ada, dan yang paling berat itu adalah ketika memang menjalankan tugas nasional harus mempersiapkan diri untuk ke ajang internasional, karena ada beban juga kan, membawa nama negara, udah bukan nama diri sendiri lagi, bukan nama Sumatera Barat lagi, nama Indonesia gitu. Sembari nyelesain skripsi juga, karena ultimatum dari keluarga juga adalah harus selesaikan sekolah, dan itu juga prinsip gue sih, pendidikan itu selalu harus nomor 1. Jadi ketika udah menang itu bolak-balik ke Padang, online juga bimbingannya, dan itu untungnya bisa online. Alhamdulillah ya? Bisa. Maksudnya berarti kampusnya Intan tuh emang mensupport ya? Support banget, ini juga pengecualian. Bahkan gue inget banget gue punya dosen pembimbing, udah almarhumah sih. Beliau itu dikenal sangat strict sekali, bahkan untuk bimbingan online itu gak pernah ada cerita. Dan beliau begitu berbaik hati pada saat itu, nama almarhumah Bu Sinta. Ketika itu lagi ada seminar di Jakarta, beliau dari Padang ke Jakarta. Gue dipersilakan untuk ke kamarnya loh, ini kan privacy banget kan. Gue bimbingan di situ, dan saat itu langsung kayak di ACC buat ujian skripsi. Jadi alhamdulillah kuliah gue juga S1 selesai. Baru deh plong untuk bisa menjalankan tugas-tugas berikutnya. Untuk Putri Indonesia. Jadi kan kewajiban Intan terhadap orang tua yang menyekolahkan, beres lah itu selesai, gitu. Betul. Oh, berat juga ya. Dan harus pindah ke Jakarta. Betul. Tugasnya kalau boleh tahu apa aja sih? Ya selain pasti berat ya. Untuk mempersiapkan pertandingan si Miss Supra nasional itu kan, itu pasti berat karena harus ada persiapan lagi. Betul. Tapi kan ada tugas-tugasnya tuh. Nah itu yang gua masih belum nggak paham ya. Apa aja tugasnya gitu. Ya, kalau kebetulan di Yayasan Putri Indonesia itu kita juga langsung merangkap sebagai brand ambassador dari, gue sebut branding nggak apa-apa. Mustika Ratu. Nanti bisa iklan kok di sini Mustika Ratu. Mustika Ratu bisa ya. Gue juga kadang-kadang kan harus butuh make up gitu. Perawatan rambut, lengkap itu bisa. Itu merangkap. Jadi pasti kalau misalnya ada event dari brand tersebut kita juga involve. Kemudian karena gue waktu itu Putri Indonesia Pariwisata, banyak kerjasama dengan Kementerian Pariwisata pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tourism, gue dilibatin. Atau mungkin misalnya visit ke kampus-kampus untuk mengisi seminar dan berbagai acara-acara resmi. Jadi itu lumayan padat sehari, karena kadang bisa 2-3 acara, pindah sana pindah sini, keluar kota. Kemudian juga mengikuti pemilihan daerah, karena setiap daerah juga ada pemilihannya tersendiri. Misalnya pemilihan Putri Indonesia let's say Jawa Timur. Nah itu kadang-kadang juara 1, 2 atau 3 itu suka disuruh ke sana gitu. Jadi padat sih pada saat itu. Wah gila, itu badan pasti rentak banget tuh ya. Yes. Apalagi kan kemana-mana harus pakai heels kan. Betul, kemudian harus selalu senyum, ya kan. Capek gak sih jadi fake people gitu, senyum terus selalu? Jujur, kalau boleh jujur capek. Karena kan apalagi lu kenal gue kan. Ya maksudnya kenapa gue bilang kayak fake people, sebenarnya ya kita gak fake. Maksudnya kan capek lo gini terus. Ya kan, apalagi muka kita galak ya. Nah, kita sama-sama orang Padang, baru inget gue. Onde mande. Oh iya, itu artinya beda. Jangan disabui. Nah, muka-muka kita kan muka-muka antagonis ya. Maksudnya diem itu kita diem gini aja kayak kelihatan orang galak gitu. Dikira marah. Padahal nggak marah Itu gitu. dia. Jadi dari situ gue juga sedikit belajar gitu ya untuk bisa mengontrol ekspresi muka, meskipun sampai sekarang agak susah gitu ya. Tapi setidaknya belajar lah untuk mengontrol mood. Jadi kayak ada certain tombol gitu yang gue suka switch on dan switch off. Ketika gue udah pakai crown, switch on, senyum ya kan. Kita pasti menjadi panutan buat orang. Capek pasti ada lah momen-momen capek. Belum lagi waktu itu social media lagi baru mulai tuh 2016 tuh baru awal-awal badai Instagram. Betul.
masuk karena gue inget 2015 gue baru bikin Instagram. Betul. Nah di saat itu gue juga lumayan shock kan, kayak misalnya followers tiba-tiba banyak nambah, kemudian juga akses buat berbicara sama orang-orang yang kita kenal itu kan juga jadi terbuka, banyak yang mengirimkan komentar positif, tapi yang negatif juga banyak gitu. Jadi, apa sih kalau komentar positif kan udah pasti kan, kayak pasti pujian, oh cantik, oh pinter, oh ini, oh itu gitu. Cuman kalau negatif, maksudnya kan lu putri Indonesia nih, ya untuk gua perfect gitu kan. Tapi apa yang harus dinegatifin komen sama netizen? Jadi ada memang beberapa orang yang mungkin niatnya baik ya, pengennya kita itu tampilnya maksimal terus. Cuman kan nggak mau bohong juga, ada hari-hari di mana kita mungkin tidur cuma sejam, 2 jam. Ada waktu-waktu yang kita mungkin dari segi berat badan itu bertambah karena faktor gym, ada bulking segala macam, ada prosesnya. Terkadang beberapa orang ini nggak ngerti gitu, kok Intan gemukan ya sekarang, sampai maaf ya ada yang sampai ngomong pada situ, jangan-jangan lagi berbadan 2. Padahal di situ gue statusnya single dan ya masih muda lah. Untuk ngefilter komen-komen seperti itu kan kayak butuh kesiapan mental yang luar biasa ya. Dan di saat itu gue masih belajar. Dan itu pada saat itu jujur cukup mempengaruhi sih. Kayak kalau ada 1-2 komentar yang negatif tuh kayak gue kepikiran. Itu di komen ya? Ya, cuman kalau sekarang kan ya kita udah. Dulu 2016 itu udah ada fitur auto ini gak sih? Disaring gitu untuk komen-komen yang kayak gitu. Belum ada ya? Belum. Head comment kayak gitu belum ada gitu. Belum terfilter seperti itu. Jadi untung kayak tahun semuanya. Segitu gue gak ada yang head comment. Sampai sekarang juga alhamdulillah sih gak ada ya. Iya, gitu. Bagus dong. Gitu. Jadi ada aja yang komen misalnya kok gemukan, atau kok bajunya kurang ini, kurang itu, atau banyak lah. Tapi ya wajar. Yang paling ngena? Yang paling ngena itu gue itu 2 hari sebelumnya gue mesti berangkat ke Polandia, gue sakit, masuk rumah sakit, infeksi sinus. Dan di saat itu sebenarnya gue tidak diperbolehkan terbang sama dokter karena sinus bahaya. Lagi infeksi kan, gendang telinga itu bisa pecah kalau seandainya ikut terbang. Kemudian ada mama kan di samping gue waktu itu, dokternya ngomong, iya ini juga bisa, maaf ya bu, kalau seandainya dipaksakan anak ibu bisa mengalami kebutaan. Wah yang namanya ama-ama kan, oh deh jangan lapai Intan, membana deh jangan lapai, jangan pergi gitu kan. Ada translate, nanti kita kasih translate ya. Jangan lapai gitu. Terus gue kayak, ya tapi kan kita udah bawa nama saya Indonesia, nama gue tuh udah keluar di sana, masa gue nggak tampil gitu kan. Tapi gue itulah ya namanya manusia, kalau lagi sakit, ketika memang ada keinginan yang kuat tuh kayak somehow tuh kayak kita tiba-tiba merasa sehat aja. Akhirnya Yayasan Putri Indonesia juga berusaha keras untuk sedikit memberi dispensasi lah, berkomunikasi sama pihak Miss Supernationalnya, boleh nggak Intan datangnya 1 day later. Akhirnya Miss Supernational juga tahu kondisi gue datang 1 hari terlambat. Tapi di saat banyak postingan gue lagi terbaring di rumah sakit, ya itu ada aja yang komen, itu tadi paling hamil lah, dibilang ini, oh ngapain sih tuh di rumah sakit, paling hamil. Itu kayak why would you say that gitu. Di saat gue lagi berjuang untuk membawa negara Indonesia gitu. Gila, get well soon aja tuh boleh kok diucapin gitu. Itu gue inget banget. Jadi ya kalau nggak ngerti get well soon gitu, cepet sembuh kakak gitu. Ada aja. Jadi itu yang cukup memorable buat gue, dan ya perjuangannya segitunya gitu, kayak melawan sakit agar bisa tetap hadir di sana dan membawa nama Indonesia. Dan alhamdulillah selama di sana sinus gue nggak kambuh. Nggak tahu ya karena faktor udara atau mungkin juga psikis karena lagi ada adrenalin. Ada adrenalin harus berjuang gitu. Karena yang di pundak lu bukan cuma Sumatera Barat, tapi udah Indonesia. Itu. Gitu. Ya itu yang sih yang paling gue inget banget sampai sekarang tuh, kayak memaksakan diri untuk tetap ada di sana gitu. Yes. Tapi untuk semua tes kan itu kan perlombaan ya. Ajang akbar perlombaan putri, miss dan segala macam. Itu sama seperti yang kayak sekali bernasionalnya kayak Putri Indonesianya di sana. Kalau boleh jujur, menurut gue sih lebih berat seleksi di Yayasan Putri Indonesianya ya. Karena Yayasan Putri Indonesia itu benar-benar mengedepankan satu paket itu 3B, bahkan sekarang 5B ya, Brain, Beauty, Behavior. Sementara ketika gue di Polandia, gue ngeliat ajang itu pada saat itu lebih fokus ke showbiznya, how to direct the show. Gue expect gue juga bakal dituntut seperti di Putri Indonesia. Ternyata nggak seberat di Putri Indonesia malah menurut gue. Cuman beratnya ya itu tadi, kita berkompetisi sama negara-negara lain.
gitu. Yang which is setiap negara punya wakil terbaiknya mereka mereka karena mewakili negara gitu kan. Yes. Tapi dengan prestasi berarti masuk 10 besar di peringkat 7. Ya. Itu luar biasa loh itu pencapaiannya ya. Berarti oke, kita balik lagi ke Putri Indonesia nih. Ya. Karena Intan bilang bahwa untuk Yayasan Putri Indonesia sendiri itu ternyata untuk proses seleksinya lebih berat. Ya. Boleh tahu gak sih proses seleksinya nih? Misalnya nih adik-adik penonton Outframe nih kayak, aduh umur gue masih segini bisa nggak ya gue ikut Putri Indonesia? Dari umur ada nggak batasannya? Jujur kalau untuk sekarang yang terupdate gue kurang paham ya, tapi di tahun gue itu kalau nggak salah pokoknya 17 tahun punya KTP sampai maksimal 25. Maksimalnya 25. Gak tahu nih sekarang ada perubahan atau enggak. Harusnya sih mungkin kurang lebih sama. Pada saat itu karena gue emang orang Minang mewakili Sumatera Barat, kebetulan Sumatera Barat itu nggak ada pemilihan langsung di Sumbarnya karena nggak ada yang punya lisensi daerahnya, sehingga sistemnya adalah isi form kemudian ada tahap seleksi di Jakarta. Jadi ada beberapa diwakilinya di Jakarta, jadi malah ada dijuriin di Jakarta. Ya, seleksi di Jakarta, ada beberapa yang mungkin juga mengirimkan dan pengen mewakili Sumbar. Akhirnya gue terpilih. Pada saat terpilih masuk karantina nasional. Itu ternyata panjang banget. 2 minggu lebih. Karantina? 2 minggu lebih. Kebayang gak 2 minggu lebih kita try to portray your best self dari pagi sampai malam. Pagi kadang-kadang jam 4 udah bangun, terus koreo kadang-kadang latihan malamnya sampai jam 2. Subuhnya udah harus standby lagi, jadi itu sih cukup berat ya untuk bisa selalu maksimal setiap harinya gitu. Tapi nyesel nggak ketika ikut karantina? Ya kan maksudnya berat ya ternyata untuk mengikuti seleksi itu kan. Nyesel sih enggak, cuman kaget ya, wah ternyata 2 minggu itu lama ya. Terus rangkaiannya cukup panjang ya, bisa enggak ya gue mengendalikan mood, bisa enggak ya konsisten gitu. Tapi jujur pada saat menjalani karantina dan semua rangkaian itu, target gue itu cukup 10 besar aja. Karena dalam pikiran gue 10 besar nih untuk nasional. Yang penting minimal 10 besar, ada di CV pernah masuk 10 besar Putri Indonesia, itu enough lah. Berarti gitu. Berarti saingan lo ada sekitar 50 berapa? Kemarin itu ada berapa? Ini jatuhnya per provinsi harus ngirim ya? Provinsi, ya cuman kayak DKI kan ada 6 perwakilan gitu. Jadi seluruh provinsi di Indonesia. Totalnya di 2016 ada berapa peserta? Lupa ya. 50 something ada? Belum nyampe 30-an ya kayaknya ya. Iya. Pada saat itu targetnya cukup di situ aja. Cukup lah ya 10 besar. Karena kan mikirnya bakal pulang lagi ke Padang ya kan. Selesai kuliah, kerja, kayak ngikuti timeline teman-teman aja gitu. Nggak expect sampai di situ. Oke, jadi karena persaingannya ketat kan. Kayak udah nothing tulus, yang penting masuk 10 besar gitu. Yes. Dan ternyata malah masuk 3 besar. Yes. Tapi fun fact-nya adalah sebenarnya kalau ikutan Putri Indonesia itu tuh ada yang namanya kayak pageant lovers yang ngomporin dari tahun-tahun sebelumnya untuk ikutan. Gue sebenarnya saat gue lagi exchange ke Belanda itu banyak yang ngomporin, daftar dong di tahun 2014. Jadi gue 2 tahun nih memantapkan diri untuk akhirnya daftar. Ini exchange ke Belanda ini apa sekolah? Ya waktu S1, kebetulan ada kerjasama. Ada kerjasama. Ya. Loh tapi bukannya dulu emang sekolah sempat di Belanda juga ya? Gue itu lahir tahun 93 sampai 2009 tuh gue tinggal di Belanda. Oh pantes, kita waktu pertama kali ketemu ngomong bahasa Belanda soalnya kan. Holland spreken, iya. Iya, coba. Properties, pannenkoek, apalagi bitterballen. Bitterballen. Iya. Saya cuma tahu itu aja. Itu yang paling penting. Sama ini, Verboden, apalagi? Iya Verboden kan. Asbak. Asbak dari Belanda juga ya? Handuk, wastafel. Oh pantes. Atau gini, biasanya kalau orang Padang kan kalau mundur atret ya. Itu dari achteruit. Itu sebenarnya asalnya. Achteruit. Enggak, maksud gua biar keren gitu, kayak Fadi tuh bisa berbagai macam bahasa gitu. Ternyata sulit. Gitu. Gue cuma bisa Guten Morgen. Itu Jerman, Guten Morgen. Dia juga. Soalnya kemarin sama yang Jerman kan. Jadi ngangkutnya Jerman. Ini pasti di-cut. Oh, bentar. Yang Perancis juga bisa gue. Apa? Croissant? Baguette? Baguette? Iya. Makanan ya fokusnya ya. Gue Perancis, gue lupa ya. Je t'aime. Ya gue taunya cuma makanan doang soalnya.
Bonjour. Ya. Dulu waktu SMA gue sempet dapat pelajaran bahasa Perancis di sekolah. Alhamdulillah. Apa? 3 aja nilai gue. Kagak ngerti gue bahasa Inggris aja 6 gue. Itu juga udah alhamdulillah ditolong sama gurunya. Biar lulus aja lah lebih dari 5 kayaknya gitu. Makasih ya buat Bapak Ibu guru saya yang bahasa Perancis dan bahasa Inggris gitu. Oke. Berarti lu dari 93 lahir sampai 2009. Pokoknya gempa Padang yang besar itu gue baru nyampe di Padang. Kebayang gak shocknya? Baru pindah dari Belanda ke Padang langsung dihajar gempa besar itu. 30 September ya, gempa yang cukup besar. Berarti lu gak bisa bahasa Indonesia dong ketika lu balik? Lu berarti gede dengan bahasa Padang nih, bahasa Belanda nih. Iya, cuman orang tua gue itu di rumah kan pakai bahasa Indonesia. Terus hampir setiap tahun kita selalu pulang. Jadi memang pada saat gue pindah tahun 2009 mungkin bahasa Indonesianya agak baku ya. Jadi semester pertama di sekolah tuh gue masih pakai kamus. Karena kan bahasa buku sama sehari-hari beda kan. Lu berarti pindah 2009 itu? Pas satu SMA gue. SMA? Ya. Oh baku banget ya? Iya. Tapi ya satu semester itu karena emang ibaratnya gue belajar banget. Ya udah aman sih gitu. Wah lu pelajaran bahasa Indonesia nilainya jelek pasti ya? Pastinya. Oke tapi kan zaman SMA nih, ya kan? Ya, gue nggak tahu lu cantik dari dulu nggak sih? Mestinya ya enggak lah, semua orang akan glow up pada waktunya. Enggak, kalau gue, iya sih. Tapi nggak sih? Oh enggak, gue pernah alay sih. Ya kayaknya semua orang punya fase itu nggak sih? Punya fasenya gue pernah. Apalagi gue SMA waktu itu main basket, jam 2 siang main basket kalau di Padang itu namanya di Taplau, di Tapi Laut. Tapi laut ya. Itu sekarang Tapi Laut cuma dipakai orang pacaran sama ngopi tuh biasanya. Itu dia ya iya. Di situ dulu ada lapangan basket. Bayangin tiap hari main jam 1. Panasnya. Itu dia, ange kan? Ange tuh. Ange mana? Ange itu loh yang kerupuk kulit campur jange. Kan rupa jange. Itu gue tahu tuh. Lu pernah gak sih waktu pas kan lu anak baru nih ceritanya di Padang pula daerah gitu kan. Jangan kan di daerah, di Jakarta pun bisa aja kau dibully. Pernah gak dapat pembulian? Justru sebaliknya, gue justru banyak dapat pembulian itu ketika di Belanda. Karena kan di Belanda ujiannya minoritas kan. Jadi dilemanya gini Bang Fadi. Apakah karena kita dulu dijajah Belanda? Akhirnya lu dibilang kayak bokap Belanda? Bokap gue campuran. Campuran? Indonesia Belanda. Oh Indonesia Belanda. Ya. Oke. Jadi justru gue sih ngerasa ada perbedaan perlakuan itu ketika gue di Belanda. Selama gue di Belanda itu gue selalu harus ibaratnya membuktikan diri itu 2-3 kali lebih dari orang lokal. Karena ya kehidupan di Eropa kan tough ya. Dan mereka bahkan tuh tanpa menyebut tapi kita bisa merasa lah bahwa memang mereka lebih mengutamakan orang-orang mereka. Ya wajar lah ya. Dan ketika gue pindah ke Indonesia, ke Padang, gue justru malah merasakan sebaliknya. Yang tadinya gue mungkin gak dapat opportunity buat ibaratnya di put on number 1 atau ditarik duluan, justru di Padang gue sangat welcome. Orang-orang kayak banyak teman-teman yang ngebimbing gue, kalau misalnya belajar ada yang ngajarin, yang ngasih tahu gitu. Dan mereka sangat excited pada saat gue masuk di kelas itu kayak bertanya, mereka malah seneng banget gitu. Justru pas di Belanda ada beberapa momen yang kayak gue ngerasa apa sih kalau boleh tahu yang paling berkesan karena kan lu dari kecil tuh jatuhnya di sana kan. Gini aja deh, simple kalau misalnya lagi ada dispute atau kita lagi adu argumen sama teman-teman. Yang gue masih kecil sih waktu itu ya, ibaratnya lagi berantem lah. Lagi bahas topik apa, kalau misalnya mereka udah mau kalah atau apa, pasti untuk matiin kita, dasar lo orang hitam, dasar lo orang luar. Tapi itu kan menyakitkan ya, ibaratnya mendengar itu. Dan gue tinggal di sana dari kecil, dari lahir bahkan, tetap kayak gak diterima. Kemudian juga di sekolah, itu terlihat banget Bang Fadi. Jadi di Belanda itu, dari kita SMP, itu kita kelas 1, itu kita udah dibagi-bagi jurusan. Berdasarkan hasil ujian kita pas SD. Jadi cuma ada IPA IPS pas SMA. Nah, di situ enggak. Jadi enggak semua orang itu mampu untuk bisa kuliah. Kalau di sini kan ibaratnya ya lebih gampang ya buat bisa daftar S1 gitu. Iya. Di sana dari SD lu tuh udah ditakar bakal mampu enggak kemampuan akademis lu untuk bisa ke jenjang kuliah gitu. Nah, di situ nilai ujian gue inget banget.
itu tinggi dan cukup buat masuk SMP, SMA untuk ke universitas. Tapi apa yang terjadi? Gue malah dapet kalau di situ namanya tuh kayak niveau ya, level ya, advice yang kejuruan ke bawah. Ketika kalau misalnya kita ngelihat di sana, semua yang ada di kejuruan itu rata-rata pasti mayoritasnya, maaf ya, orang luar. Gitu. Gue dimasukin di situ. Oh, itu tapi dari segi nilai lu jauh. Iya. Dan lu layak masuk gitu kan? Itu dia. Dan pada saat itu kan gue nggak ngerti ya. Jadi bokap gue masih ingat banget pernah cerita gue pulang kelas 6 SD dengan hasil nilai itu. Papi gue ke teoritis HAVO. Namanya teoritis HAVO lah, bangga. Terus bokap gue kayak, hah? Itu kan aduh susah, bakal susah nih buat bisa kuliah. Maksudnya bisa, cuman harus ekstra lagi gitu kan. Terus bokap gue kan karena gak mau ngecilin atau mau demotivating gue kayak, oh ya apa-apa jalanin aja. Ternyata iya, pas gue masuk SMP, wah di kelas gue itu ya kebanyakan memang orang luar. Tapi memang kemampuan akademis gak bisa bohong ya. Ketika gue ngejalanin setahun itu nilai gue tuh jauh. Akhirnya kelas 2 gue pindah ke level yang gue akhirnya semestinya di situ. Ya, oh my alhamdulillah God. masih ada. Dan you know what? Cuman 2 orang kok yang kulitnya sama kayak gue di kelas itu. Nah, jadi untuk bisa setiap hari menerima kenyataan seperti itu menurut gue tuh berat. Apalagi kalau misalnya gue lagi main nih keluar, terus misalnya lagi main les tenis waktu itu. Lu sekolah di mana? Oh, pasti di level itu ya. Kayak orang udah ngejudge. Oh, udah ngejudge. Ya, terus kalau misalnya gue cerita, enggak kok, gue Atheneum. Bener. Jadi semacam ada stereotyping gitu di sana. Jadi itu yang membuat gue sampai sekarang. Jatuhnya rasis gak sih itu? Bukan cuma bully? Ya, enggak, ya. Oke. Ya, nggak enak lah diperlakukan seperti itu. Pasti. Dan mungkin itu juga salah satu faktor kenapa gue di tahun 2009 ketika ada peraturan baru dari Republik Indonesia di mana anak dari hasil kawin campur itu boleh mendapatkan 2 kewarganegaraan. Karena kan bokap gue warga negara Belanda, nyokap masih WNI. Akhirnya gue dapet 2-duanya dan di saat itu juga gue bilang sama nyokap bokap, "Mah, Pi, Intan SMA-nya di Indonesia aja ya." Dan di saat itu orang tua gue bilang, "Ayo silakan kalau emang Intan lebih happy di Indonesia, kita support." Terus akhirnya bokap ke Indonesia? Enggak juga, jadi ada pengorbanan dari orang tua gue juga. Karena kan bokap gue kan warga negara sana. Dan di sana itu usia pensiun kan lama ya, sampai 67. Akhirnya dari tahun 2009 sampai 2015 atau 16, bokap itu masih stay di Belanda. Cuman sesekali visit ke Indonesia. Yang ikut itu cuman nyokap sama adik gue doang. Tapi akhirnya bokap memutuskan untuk pensiun dini hingga akhirnya around 2016 itu for good tinggal di Indonesia juga dengan izin tinggal. Terus akhirnya lu SMA, lu kuliah dan lagi kuliah juga di semester akhir tuh lu sambil Putri Indonesia. Tapi dengar cum laude ya? Ya alhamdulillah. Oh alhamdulillah, merendah sekali ya. Ya alhamdulillah. Ini dia nggak sambil Putri Indonesia belum tentu cum laude nih yang ini. Maksudnya kan itu berat ya sambil ibaratnya masih ada pekerjaan lain. Oke, back to Putri Indonesia. Gue masih ada beberapa penasaran sih. Silakan kita kulik lagi. Kan seleksinya sulit tuh ya, susah dan segala macam. Dari segi umur ada batasan. Tinggi. Ini kan kayak udah hal yang ibaratnya bukan mengecilkan ya, mengecilkan bahwa oh berarti ini ya ada pembeda ya Putri Indonesia kalau nggak tinggi. Enggak, karena kan harus ditandingin ke ajang internasional karena kalau tidak ada standar tinggi pas lagi di internasional kan takutnya kebanting banget. Itu sih gue masuk akal kalau tinggi itu ada minimal. Ada di saat gue kompetisi itu kalau nggak salah minimal 168 atau 170 ya pokoknya itu standarnya. Intan tinggi 175. Wih, tinggi Pak. Ya kalau itu tinggi. Kan bagilah. Kalau itu kan makan yang listrik tinggi. Oh, 175 tinggi ya. Masuk pasti itu ya. Masuk. Gitu. Oke, tinggi udah pasti. Terus sempat ramai juga kan beberapa waktu lalu pemilihan Putri Indonesia atau apa ya? Gue lupa tuh. Ada namanya apa? Body checking. Oh, itu. Ya, bener gak? Lo juga ngalamin body checking juga gak? Kalau yang lu sebut tadi itu yang Miss Universe Indonesia ya tahun lalu ya. Oh itu Miss Universe, itu beda ya? Kalau di Putri Indonesia ada body checking? Di saat gue sih nggak yang seperti itu banget ya pada saat seleksi ya, cuman memang melihat. Karena kan
ibaratnya nggak harus ya, maaf, semuanya dibuka untuk melihat detail sampai segitunya gitu. Di saat gue sih enggak ya, karena memang cukup melihat dari foto dan realnya seperti proporsional atau tidak gitu. Nggak ada yang sampai yang seperti yang rame kemarin tuh, nggak ada. Yang rame kemarin tuh kalau nggak salah kan sampai semuanya harus memakai terus apapun sampai kan. Kalau nggak salah ada dokumentasi juga ya atau apa gitu. Iya. Kalau di waktu gue sih nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak. Berarti cuman pakai ini aja kayak standar ada tetap pakai baju. Malah justru baru ada yang seperti itu pas saat kayak udah kepilih dan dipersiapkan ke ajang internasional kan memang ada sesi swimsuit ya. Paling pada saat itu ya disuruh pakai swimsuit yang memang dikenakan ke sana, terus kalau memang misalnya ada beberapa kekurangan dicoba ditutupi atau bisa diperbaiki. Udah enggak, it was not a big deal sih pada saat itu. Oh, sorry, kalau di Putri Indonesia sendiri ada ini nggak sih photoshoot untuk swimsuit gitu? Ada, tapi itu ketika dalam hal persiapan mau ke ajang internasional. Oh, gitu. Karena ada persiapan ajang internasional, mau nggak mau emang. Iya. Oh gitu, ada persiapan, jadi udah nggak kaget mentalnya apa gitu. Betul, tapi jujur di saat itu yang mungkin pageant lovers juga tahu ya, kalau jujur saya memilih untuk nggak memposting di sosial media pada saat itu. Karena apa? Yaitu tadi berasal dari Sumatera Barat yang agak sensitif. Gue waktu itu status masih mahasiswi juga, dan for me that thing was not like a priority untuk harus di post lah gitu. Cukup nanti pada saat di sana aja. Jadi emang being professional aja, mengikuti semua alurnya gitu. Oke, tapi selama mengikuti ajang Putri Indonesia sampai akhirnya 3 besar, terus juga mengemban tugas sebagai putri perwakilan negara kita, ada nggak sih kejadian yang kurang mengenakan nih buat Intan? Kayak ada pengalaman kurang enak lah atau apa ya, selain tadi netizen yang kurang ajar ya jempolnya gitu kan? Gak ada sih ya, gak ada. So far semuanya tuh menyenangkan dan sangat memorable. Gak ada sih, paling ya yang tadi itu aja, minor lah itu. Minor ya, ya lebih ke netizennya sih ya itu. Lebih ya. Banyak sukanya dibanding dukanya. Malah dukanya tuh pada saat kayak udah mau lengser, wah ternyata abis ya momen gue setahun menjabat tuh ternyata sebentar ya gitu. Suka pengen kayak bisa nggak sih nambah jabatan lagi gitu kan? Kan biasanya kan begitu ya di negara kita ya. Tapi pada saat gue selesai, gue ngerasa cukup. Karena kan semua orang punya timing sendiri. Dan gue juga saat itu sangat excited buat what the future holds for me. Kayak gue excited banget 2016 ke atas tuh gue ngapain ya gitu. Jadi gue juga pengen menutup fase itu dan menjalani kehidupan as Intan aja. Nggak melulu dikenal sebagai Intan si Putri Indonesia Pariwisata gitu. Tapi sempet nempel Intan Putri Indonesia gitu, sempet nempel nggak? So far sih masih ada ya yang selalu aware sama itu ya. Kalau gue tuh di among pageant lovers itu tuh ada termnya si Barbie rendang. Gue tuh pakai Barbie rendang ya kan. Rambutnya kayak Barbie, rendang gue paham. Karena dari Padang ya kan. Gitu. Tambocida gitu. Rendang pakai dadak-dadaknya tuh kan. Wah, dadak-dadaknya itu. Dadak-dadaknya tuh diremes-remesin ke nasi gitu loh biar ada rasanya gitu kan. Zero tuh. Nah, itu dia. Oke, berarti lu jadi juara 3 Putri Indonesia Pariwisata. Ya, itu gelarnya yang dikasih. Gelarnya yang dikasih. Itu bukan cuma gelar dong. Berarti kan lu harus tahu semua pariwisata yang ada di Indonesia. Bener gak? Atau cuman khusus karena lu perwakilan dari Sumatera Barat, lu cuman Sumatera Barat doang? Atau satu Indonesia harus lu hafal? Sebenarnya gak ada tuntutan seperti itu sih. Tapi baik juga ya Yayasan Putri Indonesia ya, sangat mengerti ya. Maksudnya begini, ketika misalnya gue diundang acara atau misalnya attend event, gue pasti selalu cari tahu ini event tentang apa. Jadi selalu datang prepared lah ke sebuah event gitu, dan tahu semua detail tentang pariwisata saya rasa sih agak susah ya. Jangankan itu, kayaknya Menteri Pariwisata aja untuk tahu semua detailnya kan pasti ada timnya juga. Iya gitu. Betul. Jadi makanya ada staff khusus dan general things tuh tahu lah gitu. Tapi sembari proses juga jalan. Tapi ya bukan berarti ketika gue menjadi Putri Indonesia Pariwisata gue disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, enggak juga gitu. Karena gue kerja sama BNN juga pada saat itu. Jadi sangat dinamis. Sangat dinamis ya gitu. Wow, dipikir kayak harus ngafalin gitu semuanya gitu kan ya. Tapi gini, kalau misalnya kita ngomongin Putri Indonesia ketika udah lengser, terus sempat kepikiran mau berkarir jadi apa gak sih? Karena kan kuliah juga udah beres. Iya. Dulu kuliah ngambil apa? S1-nya hukum. Oke. Kemudian dari... Kenapa tidak jadi pengacara? Itu memang
prime apa yang gue ancang tuh seperti itu dari dulu. Udah dirancang. Dari SMP tuh gue suka berdebat segala macam. Jadi emang udah pengen jadi lawyer. Cuman karena ikut Putri Indonesia, kemudian kemarin itu juga dapat beasiswa S2, tapi nggak linear, Magister Manajemen. Gue ambil karena menurut gue juga cukup bermanfaat. Tapi pada saat gue kuliah, gue juga udah mulai nyoba-nyoba jadi TV host, tapi di TV lokal lah, Padang TV, TVRI Sumbar. Ternyata menarik juga nih, karena kalau kata orang, jadi langsung pembawa acara jadi presenter berarti langsung? Ya lokal ya. Tapi fun fact-nya nyokap bokap gue selalu bilang, dulu waktu gue umur 3-4 tahun tuh, waktu tinggal di Belanda, kan kayak ada lantai 3 yang paling atas tuh yang kayak Rubana. Ya. Rubana bukan sih sebutannya? Kalau bahasa Belanda tuh solder lah namanya. Rubana ruang bawah tanah. Jadi di atas. Atas nah. Nah gitulah. Atap nah. Itu bokap gue kan suka latihan pencaksilat sama boxing. Gue suka nemenin. Lalu ada kardus itu selalu dibikin bokap itu kayak TV gitu loh. Dibuka jadiin TV, gue masuk ke dalam. Gue suka jajarin boneka-boneka halu tuh jadi TV presenter. Jadi fun fact-nya kayaknya dari kecil tuh ternyata tanpa gue sadar tuh kayak udah ada keinginan. Suka. Iya. Nah, ketika gue selesai Putri Indonesia, lanjut S2, ada tawaran untuk casting. Salah satunya di program kita ini gitu. Sehingga akhirnya ketika gue casting diterima, ternyata seru juga ya dunia entertainment khususnya as a TV host and presenter. Gitu. Oke, sebentar. Waktu pas di Putri Indonesia, Intan juga dikasih pembelajaran kayak public speaking juga kan? Ada, ya. Pantes bagus. Dari Bang Coki. Tadi ngobrolnya bagus nih. Dari Bang Coki Sitohang. Oke, jadi itu ya perjalanan tentang seorang Intan gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen mengingat kembali nih, nge-bring back sedikit, ini pasti pageant lover juga banyak yang nonton, banyak yang komen. Coba dong kayak perkenalkan Intan di Putri Indonesia. Tapi gue pengen yang versi lagi bertanding ke Polandia. Kan ada Indonesia gitu. Iya gak sih? Iya gue nonton tau. Opening number. Apa namanya sebutannya? Opening number. Coba. Kameranya itu. Oke. Anytime you ready. Oke. Oh gini kan pakai pose gini gitu. Intan Aletrino, Indonesia. Gitu. Waduh. Oke, mungkin ada tips nggak sih Tan kayak misalnya buat ya junior lah, junior yang sekarang berarti kan 2025, kan udah siapa Harasta ya? Harasta sekarang udah baru terpilih lagi, Firsta sekarang. Baru kepilih lagi nih 2-3 hari yang lalu Jawa Timur. Baru aja 3 hari yang lalu. Kepilih lagi. Tahun 2025. Oh. Ya ini kan. Ya itu kan? Preliminarinya, tapi beberapa hari kemudian tuh udah grand final. Gitu. Udah terpilih lagi yang baru. Berarti kan setiap 2026 berarti ya next. 2026 nih, misalnya ada yang pengen ikut di tahun 2026. Gitu. Ada nggak tipsnya nih dari senior lah ibaratnya? Oke, tipsnya kalau boleh makan rendang. Lah lu dari Sumatera makan rendang. Boleh. Takutnya kan gitu. Bukan berarti kalau misalnya ikut ajang kecantikan itu harus diet ketat, itu enggak juga. Cuman tahu kapan harus berhenti porsinya gitu. Tipsnya sih sebenarnya kalau dari pengalaman gue ya, persiapkan diri tuh jauh-jauh hari lah. Jangan yang kayak pengen ikutan tahun depan terus persiapannya 2-3 bulan di gym, foto sana, itu kayak keburu-buru. Nggak enak kan kalau misalnya harus menjalankan sesuatu itu tuh buru-buru. Oke, itu satu tuh jangan buru-buru tuh benar. Gue sendiri tuh udah mempersiapkan diri itu 2 tahun sebelumnya, bangun personal branding. 2 tahun? Personal branding, that's why 2014 gue mulai casting di TV lokal. Minimal tuh kayak ada brandingannya lah. Presenter lokal, gak ada pengalaman ya kan. Kemudian juga mempersiapkan social activities, kemudian juga upgrade soft skill, sehingga dalam waktu itu cukup buat bisa karantina nasional. Jadi nggak kaget pas saat karantina gitu. Dan bukan berarti bahwa kalau misalnya ikut ajang kecantikan itu kayak harus standarnya yang seperti kita tahu ya, harus as a queen. Boleh kok kita membawa hal yang memang erat dengan kita. Maksudnya gini, gue juga bukan orang yang girly banget, gue tomboy banget sebenarnya gitu loh. Jadi jangan menghilangkan ciri khas kita juga, karena kan namanya juga kompetisi ya, harus ada yang membedakan kita
gitu, dari segi looks, dari segi personality gitu. Itu sih tips dari gue. Beauty itu tuh ada beauty inside and beauty outside ya. Asik. Gila. Keren. Itu tagline. Itu minuman itu kayaknya. Oh, minuman ya? Boleh? Ya boleh. Gue juga suka minum itu tuh sebenarnya kalau misalnya lagi olahraga gitu. Iya. Apalagi pas modelnya siapa tuh Pia. Oh, itu kan setiap tahun tuh Miss Universe-nya kan. Oh iya, Pia Uçbah. Oh iya. Subhanallah. Waduh, gitu-gitu tahu ya, update ya. Gue kan beauty pageant yang tidak mengaku gue. Oh iya. Gitu. Iya. Tapi gue memperhatikan lah. Gue suka ngelihat ajang-ajang ajang-ajang itu karena bukan keindahan. Ya kan indah oh iya, dong. Indah itu pasti. Tapi arahnya nggak ke situ. Iya. Hey, pikiran kalian bukan ke situ. Tapi kayak bagaimana mereka itu yang paling gue suka nih. Momen apa coba? Bukan momen. Pas lagi apa? Ngacak, ambil nomor, terus pertanyaan. Ih, itu gue seru banget. Itu deg-degan. Itu gue nontonnya gue seru, gue suka. Gue suka banget momen itu. Coba deh lo jalanin itu deg-degan. Nah, kan tinggi gak masuk nih gue nih. Kan gak mungkin, dan gue juga laki ya kan. Gitu. Jadi kan gak mungkin gue ikut beauty pageant gitu. Kalau dari gue sih gitu. Oke, Intan, setelah lengser jadi Putri Indonesia gitu kan. Berarti kan orang udah kenal ya kan. Dan akhirnya Intan adalah di dunia entertainment ya kan. Jadi presenter di TV nasional. Terus akhirnya karirnya juga berkembang dan segala macam. Terus kan lu akhirnya menikah nih. Ya kan? Di tahun 2020, sebulan sebelum pandemi. Oke. Wow, sudah planning ya. Enak pandemi ada temennya. Lah kita temennya PS, kita langsung beli PS waktu itu. Sama cemilan ya. Sama cemilan gitu. Ketika berkeluarga, ada efek gak sih ke karir? Lu kan lagi naik-naiknya tuh karir. Enggak ya sebenarnya, maksudnya kan biasanya ada tuh kalau cewek tuh kalau misalnya kalau lagi single tuh karirnya tuh makin meroket gitu katanya gitu. Gue rasa sih itu juga faktor pendamping kita juga ya, maksudnya dari awal gue sama suami itu emang saling terbuka, dan lu kenal suami gue kan, Ian juga tipikal orang yang selalu mendukung gue dalam setiap kegiatan, dan bahkan selalu menuntut gue kayak untuk ayo apalagi nih yang bisa lo lakuin. Asli Ian tuh asik banget kan. Asik banget kayak gue pertama kali ngajakin lu pedal ya. Abis itu lu ngeracunin Ian. Terus akhirnya Ian ayo ikut. Ini ikut pertandingan aja besok. Ian yang nyuruh kan. Iya, jadi gokil emang. Dapat pasangan yang bisa mensupport itu tuh. Itu penting. Itu betul. penting. Maksudnya kita itu menikah itu juga jangan sampai malah menjadi orang yang jadi nggak baik lagi nih daripada sebelumnya. Harus lebih baik dong. Jadi harus saling support. Jadi menurut gue sih nggak ada yang berubah. Status iya, tanggung jawab sebagai istri sama ibu pasti iya. Cuman dalam hal karir alhamdulillah semuanya masih jalan kok, dan bahkan ada beberapa opportunity yang sebelumnya mungkin nggak ada itu ada gitu. Oh gitu. Jadi menurut gue tuh menikah itu bukan faktor penghalang ya dalam hal berkarir menurut gue. Malah bisa membuka many doors. Yang penting itu, maksudnya carilah partner yang bisa, ini kayak ngasih wejangan ya ke Bang Madi ya. Carilah partner yang emang bisa mendukung lo dalam karir lo juga, membuat lo juga lebih baik gitu. Kalau misalnya dengan orang yang misalnya posesif ya kan, nggak boleh ini nggak boleh itu, ya susah juga. Maksudnya gini, orang tua kita aja nggak pernah ngelarang dulu ya kan. Kata gua, orang tua kita tuh ngelarang nggak boleh main cuman gara-gara belum ngerjain PR, udah itu doang. Iya, jadi itu menurut gua nggak ada sih. Menurut gua yang benar-benar yang berubah yang gitu enggak sih. After nggak ada ya. Tapi after melahirkan, kan lu udah punya anak nih. Ada kadang-kadang cewek, aduh gara-gara melahirkan badan gua berubah nih. Apalagi lu kan dulu kan Putri Indonesia gitu. Itu kayaknya hampir semua perempuan akan mengalami itu ya. Maksudnya it's quite a shock juga. Dan maksudnya Masya Allah juga ya, badan manusia, wanita tuh kayak bisa bertransformasi sedemikian, bisa melahirkan seorang anak juga. Cuman ya itu ya, kita kan kerja di dunia entertainment. Dimana di Indonesia apalagi nih fisik itu kan bisa dikatakan salah satu yang
cukup utama gitu. Salah satu yang menunjang lah gitu. Apalagi kan masuk ke TV kadang-kadang kalau nggak naik 5 kilo, naik 5% dari berat badan asli. Itu. Gitu. Makanya kan kalau misalnya banyak yang ketemu sama kita, ternyata lu kurusannya daripada di TV kan banyak yang ngomong kayak gitu kan. Oh, kenapa yang banyak ngomong ke gue? Kok lu lebih gemuk aslinya ya daripada TV kayak gitu? Enggak. Nah gitu ya. Ya itu sempet sih, maksudnya apalagi kan habis melahirkan gue nggak langsung bisa langsung siaran gitu. Harus ada waktu yang gue butuhkan untuk bisa balik. Ya balik lagi sih enggak ya. Sampai sekarang juga berat badan gue masih enggak seperti single dulu. Cuma berkat pedal, balik lagi. Berkat pedal, lumayan lah. Udah liat kan box itu? Sepatu baru Bang Fadi. Robek sepatu gue. Terlalu keras kayaknya. Terlalu banyak main pedalnya. Jangan sampai apa? Sekarang kalau anak-anak pedal itu jangan sampai jadwal pekerjaan mengganggu jadwal pedal. Prioritasnya gitu. geser ya. Iya, prioritas geser. Cuman nggak tahu nih apakah ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia karena kan sekarang lapangan udah makin banyak gitu Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak perlu war. Tetap sih kalau gue. Tetap ya. Tetap gitu. Oke, Intan, selain jadi presenter, ngapain lagi nih? Kan lu ketemunya sama gue di studio gitu kan. Kan gue tidak mengikuti karir lu di luar sana gitu. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh dari komunikasi ya. Maksudnya di luar jadi presenter, nge-MC iya, jadi moderator iya. Kebetulan juga punya perusahaan di bidang komunikasi atau pelatihan, coaching sama beberapa rekan-rekan juga. Jadi kalau misalnya nggak siaran, nggak nge-MC, gue suka ngajar di perusahaan-perusahaan, ngajarin soft skill. Oke, boleh tahu nggak sih apa namanya? Sekalian boleh promo sih. Talk Active. Oke. Itu bareng-bareng sama teman-teman, jadi bisa hire untuk biasanya di perusahaan doang atau nih kayak gini-gini bisa diajarin nggak nih? Bisa, coaching juga bisa. Ini individu kita juga coaching. Jadi sampai ke individu pun bisa dilatih. Ada permintaannya kok. Jadi kadang-kadang gue suka nge-coach misalnya ada nih kadang-kadang yang mau ikutan Putri Indonesia coaching gitu supaya lebih pede. Itu ada juga gitu. Atau ya kalau dalam skala besar kita melatihnya perusahaan swasta, BUMN gitu. Ini lebih ke public speaking atau macam-macam soft skill ya? Bisa sampai service excellence, sales, bisa grooming, macam-macam. Jadi banyak topik. Nanti tinggal buka aja website talkactive.id. Nah itu dibuka tuh ya, muncul. Oke, what's next dari seorang Intan? Apakah ada project apa lagi ke depannya? Atau kayak, gue kayaknya tahun depan pengen nambah momongan atau apa? Gue kan nggak tahu gitu kan. Nih, beauty pageant lover nih pasti suka nih yang kayak what's next menunggu Intan ada apa lagi ya gitu ya. Yang jelas spill dikit dong. Yang jelas nggak ikutan pageant-pageantan lagi ya karena kayaknya itu udah over. Meskipun ada beberapa ajang kecantikan tuh yang udah memperbolehkan seorang ibu untuk ikutan. Oh ya? Kan ada. Boleh kan? Kalau nggak salah Miss Universe itu kalau misalnya lu seorang ibu lu boleh ikut gitu. Asal umurnya masuk. Ya gitu. Tapi itu udah pasti tidak. Cuman kadang-kadang kalau ditanya seperti itu boleh nggak sih sebenarnya kita itu living life aja, karena menurut gue kalau terkadang kita selalu fokus dengan what's next, kayak kadang kita tuh lupa nggak sih kayak enjoy dengan apa yang udah ada, maintain gitu, karena belum tentu ada hari esok kan, kayak kita punya kecenderungan untuk kerja lembur, liburannya tunda dulu, quality time sama teman-teman tunda dulu, tapi before you know ganti tahun ya kan, anak udah besar, jadi buat sekarang kayaknya gue cukup happy dengan apa yang gue punya sekarang, gue pengen maintain itu, pengen enjoy itu. For me that's enough sih. Pastilah kalau pengen bigger goals ya, pengen project yang banyak ya kan, pengen usaha berkembang, keluarga akur terus, ya itu pastilah. Tapi for now kayaknya gue pengen enjoy apa yang ada dulu. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita kayak jadi workaholic gak sih? Apalagi di Jakarta tuh kayak nggak berasa. Tadi aja kita nanyakan hari ini hari apa, udah nggak tahu ini hari apa. Sejujurnya gue nggak pernah tahu hari asal lo tanya. Karena gue sering miss jadwal juga nih. Jadi gue patokannya tanggal sekian gue ada apa ya? Nah itu. Gitu. Ya, jadi kayaknya itu sih jawaban gue. Boleh lah ya, kayaknya kita boleh. Ya. Intan Aletrina.